Kapus. Oh, salah. Ya kan, no. Ini kalau tuberculosis itu dia insertion dari 3 otot yang di bagian posteriornya, sorry. Itu nanti dia ada insertion daripada apa? Infraspinatus, supraspinatus, sama teres minor. Sedangkan kalau yang tuberculosis itu benar, jadi dia insertion daripada musculus subscapularis. Tuberculosis nanti dia akan berlanjut ke arah distalnya. Nanti dia sebagai sebuah penonjolan yang bergigi, itu namanya krista. Ya kan, karena itu dia krista yang berlanjut dari tuberculosis, maka namanya itu dia krista tuberculi minoris. Gitu ya. Nah, krista tuberculi minoris itulah yang itu nanti dia akan jadi insertion daripada musculus pectoralis major. Sedangkan untuk tuberculosis, ya kan, itu nanti kan dia kan di bagian anteriornya, ya kan, nanti dia menjadi insertion daripada musculus subscapularis. Dia ke arah distalnya, dia juga akan berlanjut menjadi sebuah penonjolan yang bergerigi. Itu namanya krista. Karena itu krista berasal dari tuberculosis, maka nanti namanya adalah krista tuberculi minoris. Itu nanti dia akan menjadi insertion daripada musculus teres major. Teres minor kan udah di atas. Itu seperti itu ya. Nah, di antara kedua tuberkulum nanti akan ada sebuah alur, ya kan? Alur, karena alurnya itu adalah sulcus, karena alurnya itu dia berada di antara kedua tuberkulum, ya kan? Jadi namanya itu adalah sulcus intertubercularis. Jadi inter itu kan berada di antara, ya kan? Inter kan di tengah-tengah gitu. Di kedua tuberkulum, jadi namanya kan sulcus intertubercularis ini ya. Nih. Oke, paham? Atau masih bingung? Itu nanti dia nama lainnya adalah sulcus bicimitalis. Itu nanti dia akan dilalui oleh tendo caput musculus bicep brachii. Itu nanti kan bicep brachii kan tendo caput akan melalui ke sini, nanti dia akan berorigo kan di tadi ya. Tuberculum apa? Origonya bicep brachii kamu tuang tadi mana? Tuberculum supraglenoidalis. Ya kan, jadi kan kalau kita lihat itu kan gitu, jadi yang melewati sulcus ini ya tendo caput musculus bicep brachii-nya. Jadi nanti dari apa namanya supraglenoidalis, ya kan, dia nanti melalui ke sini. Jadi tendo ototnya itu. Gitu ya. Terus nanti selain itu nanti juga akan dilalui oleh cabang daripada arteri circumflexa humeri, ya kan, yang itu nanti di bawah ini nanti dia akan menjadi tempat insertion juga dari musculus latissimus dorsi. Bangunan terakhir yang ada di epiphysis proximalis daripada humeri itu adalah kolum chirurgicum. Ya kan, kolum chirurgicum ini nanti itu nanti adalah tempat yang paling rawan terjadinya sebuah fraktur daripada paus humeri. Gitu ya. Jadi nanti yang kalau umpamanya ada fraktur dari paus humeri, biasanya yang patah itu adalah di bagian kolum chirurgicumnya. Ini ya. Apalagi ya? Banyak. Musculus pectoralis. Oke, mungkin itu aja ya. Jadi ada kabut, ya kan? Ada kabut humeri. Terus nanti ada dua penonjolan yang dia bentuknya nggak terlalu kasar, ya kan, yang tumpul. Itu namanya tuberculosis minus. Yang kedua ini nanti dia menjadi ke bawahnya menjadi sebuah krista. Yang penamanya kan sesuai daripada kedua tuberculum itu, nanti di antaranya dia ada sebuah alur yang namanya kan sulcus intertubercularis gitu ya. Terus nanti dua kolom, jadi kan dua layer gitu ya. Kalau yang menempel pada kabut itu kolom apa namanya anatomikum, sedangkan nanti yang di bawah itu namanya kolom situ.
dulu kira-kira? Salah epifisis proximalis kita belajar ke diafisisnya ya. Nah kalau diafisis nanti ada margo anterior ya, nanti dia dari tuberculi majoris ya kan ke epicondylus lateralis. Jadi nanti dia berada di depan ini, ya kan? Nih di sini. Sedangkan nanti dari yang tuberculi minus ya, ya kan? Itu nanti dia ada margo yang posteriornya. Sorry, tuberculi minus itu nanti dia menjadi margo medialisnya sampai epicondylus yang medialis. Jadi ada tuberculum majus, ini nanti dia menjadi margo anterior, yang nanti dia berlanjut jadi margo lateralis, ya kan? Terus nanti dia untuk tuberculum minus itu nanti dia menjadi margo medialisnya. Ini dari tuberculum minus sampai ke epicondylus yang medialis. Jadi epicondylus itu kan penonjolan tulang ya. Jadi nanti ada, jadi di bawah itu nanti dia ada condylus, ini kan condylus humeri. Nanti di atas daripada condylus, biasanya nanti dia ada sebuah penonjolan yang namanya epicondylus itu. Ada epicondylus medialis sama lateralis. Jadi ada dua. Ini yang medialis, ini yang lateralis. Jadi penonjolannya ada dua. Condylus itu adalah sebuah dataran persendian, itu seperti itu. Yang B itu kan, yang B. Nah nanti yang untuk di margo lateralis ya kan, itu nanti dia di setengah itu di bagian posterior itu nanti dia ada sebuah sulcus yang namanya sulcus radialis yang nanti dia akan dilalui oleh nervus radialis. Sedangkan nanti yang di bagian anteriornya dia ada sebuah penonjolan yang kasar namanya tuberositas deltoidea. Nanti menjadi tempat insersio daripada musculus deltoideus, itu seperti itu. Iya. Sedangkan ini ya nanti yang untuk di margo lateralis ini nanti ya kan yang di bagian ini nanti dia menjadi origo daripada musculus coracobrachialis, itu seperti itu. Yang di bagian anterior yang bagian depan sini margo. Itu yang untuk masalah margo yang di diafisisnya. Yang nanti yang untuk di margo medialis ya kan, itu nanti dia menjadi tempat yang insersio setengahnya ini insersio daripada musculus coracobrachialis, itu seperti itu. Kalau coracobrachialis kan nanti kan dia dari prosesus coracoideus tadi ya, origonya ya, yang di scapula nanti dia mengarah ke sini, gitu seperti ini. Buka ini dong, buka aplikasi nggak sih? Ini yang untuk diafisisnya, beberapa bagian yang diafisis perlu kalian pelajari. Nah setelah itu kita pelajarinya untuk epifisis yang distalisnya, ya kan? Yang epifisis distalis, ya kan? Itu nanti ada dataran persendian yang besar di bawah yang namanya condylus humeri, ya kan? Condylus humeri nanti akan dibataskan oleh sebuah alur tengah dinamai yang untuk di bagian medianya itu nanti dia ada sebuah penonjolan, ya kan? Sebuah penonjolan persendian yang dia berbentuk setengah lingkaran juga, ya kan? Karena dia lebih kecil daripada kaput, namanya dia capitulum humeri. Capitulum humeri itu nanti dia akan bersendi dengan dengan apa? Fovea capituli radii, bentuk artikulasio humero radialis. Tipenya Ginglimus. globoidea. Jadi kalau yang namanya yang setengah lingkaran di salah satu yang misalnya biasanya tipenya pasti yang kebanyakan globoidea, yang hampir sama kayak kabut humeri. Berarti yang ini Sedangkan yang di bagian medialnya nanti dia ada dataran persendian yang namanya trochlea humeri. Trochlea humeri itu nanti dia akan bersendi dengan incisura trochlealis atau incisura semi lunaris, karena dia bentuknya setengah bulan gitu ya. Jadi incisura trochlearis atau incisura semi lunaris itu nanti dia akan membentuk articulatio humero ulnaris. Artikulasi humero ulnaris itu nanti
dia tipenya Equilimus. Sedangkan di atas daripada capitulum itu nanti ada sebuah cekungan, ya kan, yang namanya dia fossa radialis. Ya, itu nanti dia akan menjadi tempat dari margo anterior daripada kaput radii saat gerakan apa? Fleksi. Antebrazii gitu ya. Sedangkan yang untuk di bagian anterior, nah di atas daripada condylus humeri itu nanti ada sebuah cekungan juga yang namanya pusat koronoidea. Yang nanti akan ditempati oleh prosesus koronoideus daripada os ulna saat apa? Fleksi Jelasan di kamu apa dia? Gitu ya. Kan jelasan di kamu apa dia? Dia akan ditempati oleh kranon saat Jelasan di kamu. apa? Ekstensi antebrazii. Nah tadi kan kalau ada sebuah penonjolan tulang yang berada di atas daripada kondilus itu namanya kan epikondilus. Ada epikondilus lateralis, ada epikondilus medialis. Epikondilus yang medialis itu menjadi tempat origo daripada musculus pronator teres dan musculus flexores antebrazii. Sedangkan yang untuk epikondylus yang lateralis itu nanti dia akan menjadi tempat origo daripada musculus supinator dan musculus extensores antebrazii. Gitu ya. Ada yang mau tanya kira-kira humerus atau yang anu? Kita cek seperti ini. Jadi beberapa nanti kalian apa? Lihat tuh. Lihat sendiri ya, itu seperti itu. Nggak maunya PPT. Ya, dari kapal tuberculomayus, apa ya, supraspinatus, ya kan, teres minor. Kalau yang tuberculominus, ya kan, Ya PPT ada nih. dia ada apa tadi? PPT aslap. Subscapularisnya, gitu. Nanti kalian cek satu-satu gitu ya. Nggak dikasih. Tuberculominus tadi kan ada subscapularis gitu ya. Oh di SGD itu. Iya. Ini kan dari belakang, ini kan kalau dari belakang kan kelihatan kan tuberculomayusnya. Kalau yang anterior kan dia tuberculominus, ya kan, dia kan subscapularisnya. Ya kan, ini sulcusnya tadi. Ya kan, sulcusnya tadi kan ini kan apa? Tadi kan latissimus dorsi, ya kan, latissimus dorsi. Itu seperti itu. Yang untuk kristanya, ini kan kristanya tadi ya, ini krista tuberculomayoris tadi sama apa? Pectoralis mayor. Kalau tadi krista tuberculominors tadi kan Sergio teres mayor, ya kan, ini kan teres minor kan udah di atas. Ini sekarang ini teres minornya, itu seperti itu. Yang argomedialis tadi kan ya kan Sergio dari corato brachialis di tengah-tengahnya. Betul kan, yang nanti yang pas tengah kan ada tadi tuberculum deltoideum, jadi Sergio daripada musculus deltoideanya. Gitu. Oh ini yang untuk facies anterior. Oh tadi fasiesnya belum ya, facies anterior tadi ya. Kalau anterior dia ada origo musculus ini ya, dari musculus brachialis sama brachioradialis. Lupa saya. Yang untuk belakang dia origo daripada triceps brachii. Ya kan tadi kan kita belum bahas facies ya. Facies anteromedialis, anterolateris sama facies posteriornya. Ya. Anteromedialis kan tadi kan, ya kan, ini kan kalau mamanya yang apa? Facies yang posterior kan dia triceps brachii. Ya kan, yang untuk yang apa facies anterior medialis ya kan itu dia brachialis. Gitu. Brachioradialis, yang brachialis dia di facies anteriornya sama kalau medialnya. Ya tadi bahas yang pronator ini. Jadi ya nanti dicek seperti itu ya. Jadi kalian belajarnya seperti itu. Jadi cek kira-kira bagian situ nanti dia menggunakan apa gitu seperti itu. Jadi biar lebih enak. Ada yang mau tanya kira-kira tentang humerus? Lanjut ya. Jadi saya lanjut ke apa namanya? Ke humerus sama ulna. Ke radius sama ulna. Nah ini jadi kita lanjut ke bagian regio antebrachium. Di regio antebrachium itu nanti
dia ada dua tulang ya, itu nanti dia ada radius sama ulna. Jadi kan Oh. kalau mamanya kita lihat gambarnya persis. jadi seperti ini, ada radius sama ulnanya, gitu seperti itu. Jadi radius itu dia di bagian lateral, kalau ulna itu dia di bagian medialnya, gitu ya. Jadi di bagian lateral, kalau ulna itu pasti di bagian yang medialnya atau yang lebih dalam, gitu seperti itu. Enak tuh belajar. Nah, itu sekarang kita bahas satu. Nah, ciri khas daripada ostradius, ya kan, itu dia kalau saya dulu kalau kapal itu kayak tongkat sihirnya Harry Potter gitu seperti itu. Nah, sama ya. Jadi ostradius itu dia adalah longum gitu seperti. Jadi nanti kita belajarinya itu per bagian-bagiannya itu sama kayak humerus tadi. Nah, sebelum kita pelajari, kita akan mempelajari itu tentang bagian-bagiannya, gitu ya. Jadi nanti kita akan pertama-tama itu lihat daripada proksimal sama distalnya, ya kan? Nah, di bagian proksimal daripada ostradius itu ada namanya caput radii atau biasanya itu dia disebut juga capitulum radii. Jadi ada yang disebut caput, ada yang bisa disebut capitulum, ya kan? Nah, nanti kalau kita udah tahu, oh ternyata bagian proksimal itu dia ada caputnya, ya kan? Nah, kita lihat bagian, berarti kita setelah itu kita akan integrasi bagian anterior sama bagian posteriornya, ya kan? Nah, di bagian posterior, ya kan? Di bagian anterior daripada os humerus, ciri khasnya ada sebuah ini, penonjolan yang kasar, namanya tuberositas radii. Itu nanti menjadi tempat insersio daripada musculus. Kalau depan itu pasti kan kelihatan musculus insersio daripada musculus bisa brachii. Jadi bisa brachii itu dari atas sampai ke bawah gitu ya. Jadi dia melewati daripada dua persendian gitu seperti itu sampai ke bawah. Itu yang namanya musculus bisa brachii. Jadi insersionya satu, dia origonya ada di dua tempat. Yang caput breve tadi di processus coracoideus, yang caput longumnya tadi dia di tuberculum supraglenoidalis. Gitu ya. Dari scapula dia sampai ke ostradius itu seperti itu. Itu kita udah tahu, oh ini atas, ini bawah, ini depan, ini di bagian belakangnya, gitu betul ya. Nah, sekarang kita Ini yang kita cari bagian medialnya, ya kan? Daripada bagian medial daripada radius itu kan di bagian lateral ya kan? Di bagian medial daripada ostradius itu dia ciri khasnya ada sebuah ini, incisura ulnaris atau boleh inilah margo yang tajam, namanya margo introsea, ya kan? Itu dia di bagian medial daripada ostradius itu. Jadi kalau seumpamanya kita tahu, oh ini dia medial, ini yang lateral, ini yang depan, ini yang atas, kira-kira ini kanan atau kiri? Radius itu dia di lateral atau medial sih? Lateral. Ini kanan atau kiri? Kiri. Gitu ya. Ya mulai bisa identifikasi ya. Seperti itu. Nah, sama nanti kalau kita belajar bagian-bagiannya, kita nanti juga bagiannya kita belajar yang pertama itu dia di basis proksimalisnya. Basis proksimalis itu nanti yang paling ciri khas dengan caput radii di atasnya. Jadi ini nggak ada gambarnya, sorry ya, karena saya nggak punya gambar yang gitu. Jadi di atas caput radii itu dia ada sebuah cekungan yang berbentuk oval gitu seperti itu. Yang namanya dia adalah fovea capituli radii. Itu nanti dia akan bersendi dengan fovea capituli radii, bersendi dengan Humeri. capitulum humeri, membentuk articulatio humeroradialis. Tipe persendiannya dia adalah globoidea. Ya kan? Terus di sini nanti, ya kan, di caput humeri ini nanti, ya kan, di bagian lateralnya dia nanti ada sebuah di bagian lateralnya
ya kan, di bagian sini itu nanti dia ada sebuah dataran tersendiri namanya circumferentia articularis radii, yang nanti dia akan bersendi dengan incisura radialis daripada os ulna membentuk artikulasio radio ulnaris yang proximalis. Tipenya adalah trochoidea atau pivot joint gitu ya. Jadi di bagian-bagian yang penting di bagian epifisis proximalisnya. Nah, itu setelah itu kita belajar yang untuk untuk diafisisnya dulu. Diafisis itu batangnya ya. Jadi di batang ini ya kan dia ada 3 margo. Margo yang pertama itu adalah margo anterior ya. Margo anterior itu kan dia itu dari tuberositas radii sampai ke prosesus styloideus. Ya kan, margo anterior itu ini yang depan ini ini ya yang saya urutin ini ya. Ini margo anteriornya. Ya kan? Margo yang kedua itu ada margo posteriornya. Itu nanti dia tampaknya itu di sepertiga tengah daripada os radius ini. Ini ya. Margo posterior. Terus yang terakhir itu nanti dia ada margo yang tajam di mediannya, ya kan, namanya margo interosea. Margo interosea daripada os radii nanti dia akan berhubungan dengan margo interosea yang berada pada os ulnae, yang nanti dia akan ditutupi oleh yang namanya sebuah membrana, namanya membrana interosea. Membrana interosea itu nanti dia akan dilalui oleh arteri interosea yang posterior gitu ya. Nah, untuk yang di bagian epifisis untuk di bagian yang epifisis distalisnya ya kan, yang di bagian di sini ya kan, ini ciri khas yang paling utama itu ada yang namanya incisura ulnaris. Incisura ulnaris ya kan, itu nanti dia akan bersendi dengan circumferentia articularis os ulnae, ya kan, membentuk artikulasi yang namanya humero ulnaris yang distalis. Tipe persendiannya dia kalau atas trochoidea, yang bawah plana gitu ya. Nah, ini beberapa ciri khas. Jadi kalau namanya duplikasi daripada os radius, ciri khas yang paling utama yang besar-besar itu seperti itu. Nah, kalau yang sampingnya dia ada os ulna. Os ulna hampir sama ya, dia juga os ulna juga. Kita kalau mau identifikasi juga sama kan. Jadi pertama-tama kita lihat dulu. Jadi mana dia itu yang atas, mana yang bawah. Yang bagian proksimal ciri khasnya dia ada sebuah incisura ya. Incisura kalau yang paling atas ya ciri khasnya ini ya, tonjolan yang besar ini, yang namanya dia adalah olecranon. Nah, ini atas, ini yang bawahnya. Nah, yang bagian anterior dia ciri khasnya ada sebuah cekungan ini. Jadi kan cekungannya bentuknya seperti ini. Jadi ini kan kalau dari depan biasanya seperti ini, ya kan? Itu namanya incisura nuclearis. Jadi dia itu di atas sama depan itu seperti itu. Nah, incisura nuclearis tadi bersendi dengan trochlea humeri, membentuk artikulasio apa tadi? Apa? Humero ulnaris. Humero ulnaris. Tipenya apa? Glob. Ginglimus. Apa humero ulnaris? Ginglimus. Itu seperti itu. Oke, jadi bagian-bagian kalau udah tahu, oh ini dia atas, ini bawah, ya kan? Ini di bagian anterior, ya kan? Terus dia untuk lateralnya, ya kan? Itu dia akan ada incisura radialisnya ini ya. Incisura radialisnya berada di lateralnya. Ini lateral, ini medial. Ini kanan atau kiri?
kiri. Kanan atau kiri? Kiri. Kiri. Wah, ini kan gabungan sama ini, sama-sama ini. Kiri. Ini kan sama sejati kanan kiri. Iya nggak? Iya nggak sih? Masa? Ini kan sama. Ya kan kan dia satu set kanan kiri. Enggak tahu aku gak mau ngomong. Kalau ini tadi aku bilang kiri, kalau ini kanan ya lucu lah. Gak nyambung gitu seperti itu. Gitu ya, jadi mempelajarinya seperti itu ya. Kalau mamanya bedanya cuma isi surahnya itu, kalau mamanya ini dia di media, kalau ini dia di data saja. Itu pokoknya lihat lagu terusnya. Itu cuma kebalikannya. Radius pun itu cuma kebalikannya aja. Kalau nanti kalau semuanya dapat soal ini pun, kalau semuanya itu nanti kan kadang kan apa manakinya nggak dipindah ke dalam kan? Ya kan lihat aja manakinya itu karena apa kiri sih gitu kita manakinya gitu ya. Nah iya kan manakin itu nggak mungkin waktu ujian juga tetap di situ gitu nanti yang tadi ya namanya apa? Bumiro, radio lunaris yang proksimal itu seperti itu tipenya tropoidea. Kalau yang satunya kan kalau yang di maaf bawah ya semua. Bumiro lunaris yang distalis tipenya dia itu seperti itu. Hampir sama sih. Terus kalau mamanya oleh karena dia insertio descendansi, kalau karena dibakar kan dia nanti oleh karena dia insertio descendansi, musculus acroneus sama flexor articularisnya itu seperti itu. Kalau yang depan ini kan ciri khasnya kan bentuk bangunan segitiga ini ya, penonjolan itu namanya prosesus conoideus itu seperti itu. Soalnya ada siswa radialisnya juga itu seperti itu. Terus kalau margo hampir sama, ada margo trocea, margo posterior sama margo anterior itu seperti itu. Trocea sama sih, tadi kan dia berhubungan sama sini memberantai trocea, arteri trocea yang posterior itu seperti itu. Terus kalau yang bawah kan nanti dia proses steloideus. Bedanya kan kalau proses steloideus osculum itu kan dia berada di media, kalau yang radius dia berada di lateralnya itu seperti itu bedanya kanan kiri seperti itu. Ini nanti masuk. Ini kan kalau steloideus nanti dia didekati ligamentum collateral ulnar. Kalau yang radius ya ligamentum collateral medial radial itu hampir sama sih. Hampir mirip sih cuman apa? Apa namanya? Letaknya aja gitu. Jadi media sama lateralnya gitu seperti itu. Ini untuk radius sama ulnar ini untuk penekatannya nanti kalian cek satu persatu gitu ya. Ini tadi kan ya kan dari apa? Acroneus ya kan tricebrae, Acroneus tadi seperti itu. Tapi ini kayak kurang jelas gitu loh. Aku maunya yang persis ini. Aku maunya yang persis ini. Nah kalau sudah apa antebrachium nanti ke regiomanusnya. Kalau regiomanus kan ini ya. Jadi ada osa apa carpalia ya kan, metacarpalia sama osa phalangeal. Ya kan nanti satu, jadi satu itu polek ya, polek. Yang kedua itu berarti jadi telunjuk ya. Tiga itu digitium apa medius, molaris, digitium ini. Itu seperti itu. Jadi polek, indeks, digitium medius, digitium molaris, digitium ini. Itu jadi penamaannya seperti itu. Kalau kalian lupa namanya, ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu aja kan lebih gampang. Satu kan yang polek gitu ya. Nah nanti kan kalau semuanya penamanya kan ya, jadi SLTP ya kan, mami camat itu kan ya. Jadi nanti kalian hafalin ya. Jadi SLTP itu kan dari lateral ya. Jadi kan dari SLTP ya. Scapoid ya kan, lunatum, tricoetum, pisiforme kan SLTP. Dan kalau mami camat itu kan multanulum maius, multanulum minus ya kan, capitatum terus hamatum itu seperti itu. Kalau yang ada kabutnya kan cuma hamatum ya. Ini seperti ini. Oh tadi juga belum yang ini ya, artikulasio apa radiocarpia ya, atau wrist joint ya. Jadi di sini ada artikulasionya. Nih, jadi di bawah dari paragraf radius nanti dia ada apa fascies articularis yang dia nanti bersendi carpia ya, yang bersendi dengan osa carpalia, yang akan membentuk artikulasio radiocarpia atau radiocarpalis seperti itu. Nanti dia sama lunatum sama apa lunatum ya, sama lunatum sama scapoid dua tulang itu.
dia bersedih sama Mas Radio Karpia di Barat. Ini untuk tulang-tulang daripada Mas Manusnya. Kalau yang Mas Manus ya nggak mungkin masanya yang berbagian enggak. Jadi kan apa? Nggak terlalu spesifik lah, nggak seperti kayak yang di mana? Yang di tulang-tulang yang besar itu seperti itu. Nah kalau artikulasi ligamenta sama ya, jadi kan tadi kan udah dibahas dari kemarin ya. Jadi kan ini ada artikulasi ini, ya kan? Ini jadi apa? Dibentuk oleh apa? Alas sternoclavicularis. Incisura apa namanya? Incisura clavicula sterno. Incisura clavicula sterni. Nggak tahu. Oh, Clavicula sterni. Nanti gini ya, jadi nanti saya biasanya sering gini ya. Jadi kan biasanya kan ada manekin gitu kan. Nanti saya ikat di manekinnya itu pakai tali gitu. Ya kan? Ligamentum yang apa persendian yang saya ikat. Jadi soalnya seperti itu. Kalau seperti persendian yang saya ikat dibentuk oleh itu jangan cuma sebutin tulangnya ya. Kalau bisa jadi kalau apa artikulasi itu jangan tulangnya. Jadi contoh jadi kavitas jadi harus lengkap ya. Jadi kalau namanya artikulasi apa humeri gitu ya. Itu berarti ya kavitas glenoidalis oscapula sama caput humeri gitu. Jadi jangan oscapula sama os humeri gitu. Kurangnya bagian. Ya kalau gitu ya nggak apa-apa sih. Nanti kalau kalian gitu tambah pusing lagi nanti semuanya. Yang paling ya nanti saya kasih bonus lah kalau gitu. Kalau banyak benar nunjukin tulangnya gitu aja lah. Ini kan juga gitu kan. Jadi acromioclavicularis ya kan. Acromioclavicularis nanti disebut sama acromion sama apa? Fascies articularis acromialis daripada os clavicula seperti itu ya. Iya kan? Acromion kan dia di scapula. Terus fascies articularis ya kan? Acromialis kan dia kan di bagian lateral daripada clavicula. Itu kan yang kemarin masa sudah buka. Dia membentuk artikulasi acromioclavicularis. Ini kalau artikulasi humeri kan gampang ya, cavitas glenoidalis ya kan, sama cavitas glenoidalis daripada scapula sama caput humeri. Kalau artikulasi cubiting ya kan, ini ada referensi itu ada yang dibentuk oleh tiga artikulasi. Ada referensi yang cuma dibentuk sama dua artikulasi. Jadi nanti terserah kalian mau pilih yang mana. Sebenarnya kalau banyak artikulasi cubiting kalian jawab cuma dibentuk oleh artikulasi humeroulnaris sama humeroradialis, itu sudah saya benarkan. Intinya seperti itu. Tapi kalau kalian nambahin apa radioulnaris yang distalis ya kita nggak bagus. Jadi ada beberapa referensi yang masih tumpang tinggi gitu seperti itu. Terus lihat arteria carasura diocarpea, ya kan nanti tadi kan dia dibentuk oleh fascies articularis carpea, os tadi, ya kan sama apa? Os metacarpalia, yaitu os apa aja tadi? Donatum sama? Capoid, itu seperti itu. bisa nih. Ini ya radio. Kalau namanya di manus itu nanti ada intercarpea yang dibentuk oleh apa? Antara tulang carpalia, ya kan? Carpo metacarpal itu antara tulang carpalia dengan metacarpalia. Terus metacarpalia terus sama interphalangeal. Interphalangeal ada interphalangeal proximal sama interphalangeal yang distal. Jadi seperti itu nanti kalian apa namanya? Pelajari. Nah sekarang kita belajar ke musculi sama adfasianya. Nah kalau kita belajar musculi ya itu kita belajarnya itu per regionya. Jadi ada regio dorsum, ada regio pectoralis, deltoid, brachium, antebrachium sama manus. Nanti kalian fokus belajar yang 5 di atas ini aja. Untuk manus saya nggak usah lah, kasihan kalian kecil juga. Apa? Ya jadi nanti kalian fokus yang 5 atas ini aja. Buat responsinya gitu kalau belajar ya tetap belajar semuanya. Kecuali kalau kalian nanti jadi apa? Spesialis ortopedi gitu langsung manus lah itu beda gitu. Kan ada sumnya. Manus nggak keluar responsif. Cuma 5 di atas khusus itu saja. seperti itu. Yang manus skip. Dan nanti yang pertama ini regiodorsum ya. Regiodorsum itu kan dorsum kan bagian belakang. Ya kan nanti itu yang pertama ini jadi Palang. paling ini otot yang bentuknya seperti trapesius apa? Trapesius nasal ini.
Nanti yang untuk paling lebar itu juga namanya musculus Latissimus dorsi. Terus ada ini rhomboideus minor, rhomboideus mayor gitu. Nanti dia kan sensornya kan nanti udah kalian belajar kan. Iya. Kalau yang minor itu kan di pertengahan daripada Clavicula. lambung yang medialis daripada scapula. Scapular. Ya kan? Terus yang untuk bagian arbomedialis yang bagian bawah nanti dia insersio dari rhomboideus minor. Jadi kan kalau otot tuh kalian bisa apa? Bayangin. Kira-kira. Oh kira-kira itu sebenarnya itu Oh gitu tuh. apa itu namanya? Insersio oligonya itu di mana sih? Gitu. Jadi nanti kalau kalian ada soal responsi, contoh saya tunjuk otot gitu. Ya. Ini kan rhomboideus minor Minor. gitu ya, seperti itu. Oh oligo insersionya di mana? Kalian kan nggak hafal, ya kan? Ya. Lupa oligo di mana? Ya udah kalian ikutin aja alurnya, alur ototnya ini. Oh ini dia kira-kira itu insersionya di sekitaran vertebrae. Oh, vertebrae. Toraksika kan berapa? Gitu, seperti itu. Oh dia insersinya di sini origonya dia di ini apa prosesus spinosus vertebrae toraksika kan berapa? Jadi kan kayak udah apa? Mestinya udah bayangin kira-kira daerahnya di mana sih? Contoh ini trapezius. Oh. Insersinya di mana ya daerahnya? Oh tadi di mana prosesus apa? Di spina scapulanya gitu. Oh. Insersinya. Oh origonya di mana gitu. Jadi udah kalian kira-kira ini insersinya dia di scapula di bagian abdomedialnya gitu seperti itu. Jadi kalian kayak udah kira-kira jadi kalau main otot nanti lebih gampang ke arah situ. Gitu. Karena nanti kan kalau ujian saya nggak mungkin tanya oh ya sudah kalau yang UB nanti origo insersio calon nggak saya tanya lah. Oh ya spina scapula. Lupa pas bikin soal. Loh. Apa itu udah dikasih. Nah seperti ini ya, jadi kan contoh ini trapezius tadi ya. Ini kan insersio kan kalian udah kan, ya kan insersionya. Kalian kan udah oh ya berarti oh ya di sini di spina. Oh dia juga ada di claviculanya. Ya kan? Apa ya? Jadi kalian ngecek oh benar oh ya insersionya di dua itu seperti itu. Trapezius sama oh tadi kan prosesus spinosus vertebral cervical sama thoracical. Semuanya. Kalian pasti punya minor tadi. Oh vertebral cervical 7 sama vertebral thoracical 1. Jadi kalian udah oh abdomedialis scapula ya kan? Jadi kan udah tahu itu seperti itu. Jadi apa fungsinya itu kira-kira seperti itu. Jadi terus kalau seumpamanya contoh kalian bingung lihat gerakannya, ya kan gerakannya, bingung lihat gerakannya. Kan kalau banyak kontraksi itu pasti dia memendek, betul ya? Iya. Nah kalau ini contoh rhomboideus minor dia memendek, maka otomatis dari gerakan apa? Scapulanya ketarik kan? Nah, seperti itu. Jadi kalian tuh udah prediksi dari itu bisa gitu. Makanya jadi kalau namanya belajar tidak perlu menghafal sehingga nanti kalian kayak PD. Jadi kayak dari poin-poin dari pada tiap tulang tuh kalian tahu tuh. Oh kira-kira di sini oh dia kalau semuanya. Jadi makanya jadi kalau yang di wakil anatomi itu banyak apalagi juga salah sih. Terus kamu kan ini kan. Dia kan sama nih. Dia tadi kan udah tak bilangin tadi. Sersinya dia di abdomedialis scapulae. Oh dia origonya di mana sih? Kamu tanya aja ke atas kira-kira di mana gitu. Anu, Oh ini VC transversus prosesus transversum VC 1 sampai 4. Nanti itu bisa jadi kalau namanya kamu rutin ototnya itu gimana? Kamu insersinya itu bentuknya seperti ini. Ini kan trapezius. Aku ngapalin tabel loh malah. Jadi tengah ini. Insersinya dia di spina sama di claviculanya. Spina, clavicula sama Ini ini levator scapulae ini kan jelas. Oh dia dari vertebrae cervical berapa gitu. acromion. Dia insersinya di scapula, abdomedialnya. Dia berusaha sama mayornya ini. Sama gitu, nanti juga gitu. Di sini oh. Nah, terus kalau sudah ini kan regio dorsum, nanti kita masuk ke regio pectoralis. Kalau pectoralis ya ini pectoralis mayor, nanti di bawahnya ada pectoralis minor, ya kan? Terus nanti ada ini apa? Musculus stratus anteriornya, gitu ya. Jadi stratus anterior, pectoralis minor. Yang kalau subclavius ini nanti dia nggak kelihatan karena dia di claviculanya.
Jadi di sekitar clavicula nanti dia nggak bakal kelihatan. Kalau preparat juga kita susah. Subclavius tuh yang ini nggak sih? Di bawah. Itu seperti itu kayak nggak beda kayak rotator cuff gitu kalau kita cari preparatnya bagus itu juga susah kalau namanya. Berarti nggak keluar. Preparat plasmasi kan Subclavius. bisa tapi juga kita juga lihatnya cuma dari luar gitu nggak bisa Rotator cuff lihat tuh dari seperti itu. Subclavius. Sama ya, ini kan pectoralis mayor, minor. Bedanya tuh kalau mus-mus yang superficialis sama di profunda itu nanti biasanya di apa namanya diserap ototnya ya. Jadi nanti dia serap ototnya itu beda arah itu seperti ini. Kalau deltoideus ya kan ya tadi ya, ini ya kumpulan ototnya ya. Jadi kumpulan ototnya tadi kan ada apa? Ini supraspinatus ya kan, infraspinatus, teres minor, subscapularis ya kan. Dia sama-sama ini otot-otot keempat otot ini. Terus deltoideus kan di sini nanti dia kan apa? Origonya di mana insersionya dia di tuberositas Deltoideus. Tadi di Deltoideus. apa? Margo medial, margo anterior daripada osumeri tadi. Rotator cuff, deltoid. Nah kalau brachio itu kan ototnya utamanya ada 3 ini, ya kan? Ada ini bisa karena dia 2 kaput yang bisa berarti. Nah ini yang saya tonton tadi. Oh yang kaput briefnya, yang kaput briefnya Di dia proses itu di coracoideus. prosesus coracoideus daripada scapula. Sedangkan yang kaput umumnya itu dia tuberculum tuberositas supraglenoidalis. Insersionya dia ke bawah. Oh dia insersionya berarti tadi di tuberositas radii, radii tadi yang di bagian anterior itu seperti itu. Nah ini yang untuk musculus apa? Kalau ini dibuka, dipotong nanti bawahnya ini ada 2 otot, ya kan? Ada coracobrachialis, ada brachialis, ya kan? Coracobrachialis, ya kan? Ya dia dari origonya dari proses coracoideus juga, gitu. Coracobrachialis, jadi dia dari proses coracoideus ke legiobrachio, dari coracobrachialis. Satunya dia musculus brachialis. Oke, terus yang untuk di bagian posterior itu cuma ini yang untuk bisa bagi ya, ini kan modelnya seperti ini kalau dipotong satu persatu. Ya kalau di bagian posterior Sudah ada biasa. satu otot namanya musculus triceps brachii, ya kan itu nanti dia kan apa? Nah yang kaput umumnya ya kan itu nanti dia origonya dari tuberculum infra glenoidalis. glenoidalis daripada scapula itu seperti itu ya. Bukan kalau kalian namanya loh ya bisa supra. Kalau tisnya yang kaput kamu infra. Tadi yang untuk yang tisnya kan kasihnya posterior tadi yang di belakang ya. Coracobrachialis sama proses coracoideus insersinya gimana itu seperti itu. Nanti kan cuma apa untuk inovasinya. Inovasinya kan untuk yang di bagian anterior kan sama ya. Nervus musculocutaneus. Terus nanti yang untuk di depan itu nanti dia ada nervus kalau yang dia terbrachi nanti nervus medialis sama nervus ternalis, ya kan? Kalau yang di bagian posterior brachium sama antebrachium nanti semuanya dinervasi oleh nervus radialis. Itu sama sih. Ya, kalau antebrachium, ya kan? Kalau antebrachium itu clue-nya, jadi itu clue first identification lah. Jadi istilahnya kalian lihat itu dari yang paling bagian medial dulu ya. Dari apa? Ventralnya itu lah. Segregasi fleksor kaki. Atau kalau semuanya kalian bingung menentukan yang mana sih fleksor kapilularisnya, ya, itu yang paling itu kalian lihat palmaris rompusnya. Kebanyakan tumpukannya Nih. nggak suka aku. Nanti beliau Palmaris sakit, rompus. lah kok keluar. Palmaris rompus itu Malah dia penting nggak tendunya itu pasti paling panjang. Tendu itu yang putih ini. Jadi kalau kalian lihat otot-otot superficialis bagian anterior atau brachi, kalian cek pertama itu kalau saya lebih suka ke palmaris rompusnya. Ya kan, dari palmaris rompus kamu tarik ke atas ke bagian atas ini nanti di samping apa tuh namanya medial daripada palmaris rompus, ya kan itu kan kalau apa ini kan biasanya kan dari paling medial ya, ulna
ulna itu kan paling medial, karena radium kan paling lateral gitu kan. Nah bagian medialnya itu pasti nanti dia flexor tapi ulnarisnya, ya kan? Dan nanti untuk di bagian medialnya, ya kan? Itu nanti flexor tapi radialisnya. Di bawah otot-otot itu nanti biasanya dia ada tendo yang berkumpul banyak ini nanti berjejer-jejer, ya kan? Itu tendo musculus flexor digitorum yang superficialis. Jadi kalau antara itu flexores, kalau yang posterior itu yang extensores, gitu ya. Jadi semua yang di antara itu pasti buat gerakan fleksi atau brachium. Sedangkan kalau yang di bagian posterior itu extensoresnya, itu seperti itu. Jadi Gimana Rat? ini flexor. Nah, semuanya ini diinervasi oleh nervus medianus kecuali yang flexor capitularis itu dia diinervasi oleh nervus ulnaris. Soalnya Jadi pokoknya yang ulnaris itu nervus ulnaris. Ulnar itu gampang ya kan, kalau ulnar atas bagian anterior itu nervus musculocutaneus, sedangkan bagian yang anterior yang lengan bawah dia diinervasi oleh nervus medianus dan nervus ulnaris. Itu kan juga cuma satu otot. Median. Sedangkan di bagian posteriornya kesemuanya itu ya bagian posterior belakang semuanya diinervasi oleh nervus Medianus M. radialis. Jadi kan ngapalinnya lebih gampang. Nanti kalau oligonucleosnya kalian ngapalin sendiri lah. Saya nggak terlalu suka menyusahkan mahasiswa, apalagi kalau baru-baru awal-awal. Selangnya Nggak suka sih. Kalau saya suka berarti saya suka menyusahkan gitu seperti itu. Nah kalau yang extensores yang paling gampang itu kamu cek itu ya musculus brachioradialis itu dia paling lateralnya. Karena apa? Itu satu-satunya musculus yang dia itu dari regio brachium ke regio antebrachium. Jadi itu pasti dia originnya dari yang paling atas. Nah kalau udah ketemu itu kamu tinggal urutin ke sampingnya ke arah medial. Gitu seperti itu. Gitu. Apa aja? Biasanya kalau umpamanya yang flexor digitorum itu nanti kalau yang di sini dia tetap di sampingnya gitu ya. Tapi kalau yang di anterior beda ya. Kalau yang di anterior itu dia lebih di bawah palmaris longus ya. Kalau flexor digitorum spesialisnya. Jadi memang agak ke bawah. Tapi kalau yang di extensores dia langsung di atas gitu. Tetap kelihatan langsung yang flexor digitorum. Kalau flexor digitorum itu kan gampang ya. Jadi kan dia kan pasti jejer-jejer kayak gitu loh. Banyak tidurnya gitu. Kalau pas responsif belajar ini enggak Identifikasi oligoinsertio. gampang sebenarnya kan. Iya ya. Semuanya dia Tapi kalau oleh UB baru nervus radialis. Oligonya tapi juga sama. Kalau extensores itu dia di epicondylus lateralis. Kalau flexores dia di epicondylus yang medialis. Sebenarnya rata-rata kita tinggi tuh Ya kan? berada itu loh. Oke. Kelas B. Kelas yang enggak juga kan kelasnya itu rendah. Kalau manusia kan istilahnya kan itu kan nanti kan digolongkan jadi dua ya. Jadi ada otot ekstrinsik sama otot Berarti itu rata-rata 25. Nah kalau yang intrinsik, yang ekstrinsik itu dia itu Ini nggak keluar ya. Berasal dari otot brachium. Nggak akan keluar guys. Aman-aman. Biasanya otot-otot intrinsik Nggak tahu guys. fungsinya itu Gimana sebagai guys? koordin. Jadi itu Medok menggerakkan banget tuh guys. sedangkan kalau Guys, otot-otot guys. ekstrinsik itu untuk genggaman tangan. Kita belum Jadi ekstrinsik itu kita kan belum dari copyright luar, Fran. dari luar Belum maksudnya coba dari kita. luar brachium origonya biasanya dia di harus fungsi otot ekstrinsik itu sebagai power grid, jadi untuk genggaman. Sedangkan kalau otot-otot intrinsik itu dia oligoinsersinya ya di mana semua. Pen record tuh. Nah, fungsi daripada otot intrinsik itu dia sebagai precision beam. Precision. Jadi untuk presisi pergerakan tangan gitu, jadi pergerakan tangan gitu seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi nanti untuk secara keseluruhan seperti itu. Nah, nanti kalian pelajari. Nah, sekarang tomografinya. Nanti tomografi itu yang paling penting ini ya, plexus brachialis. Plexus Ya kan? brachialis paling. Nanti kan dari lateral ventral medial itu cabang-cabangnya apa saja, gitu kan. Terus nanti ada fossa biti. Nanti di sini fossa biti kan ciri khasnya itu kan nanti dia ada biti gitu kan. Nanti kalau seumpamanya nanti transfusi darah itu kan nanti
ngambilnya kan di Menami Amin. gitu. Oh seperti ini itu. yang keluar tuh cuma pas bagian venan. Terus kanalis carpi, istilah kanalis carpi itu nanti kan dia kan dibentuk oleh ini ya, eminensia carpilla dialis atumaris itu yang nanti dia ditutup oleh namanya flexor retinaculum ya, atau ligamentum carpal transversum itu seperti itu, membentuk sebuah kanal atau rongga gitu yang nanti akan dilalui tendo daripada apa namanya tendo dari palmaris longus, flexor digitorum superficialis, flexor digitorum rotunda sama nervus medianusnya. Nah ini kemarin yang namanya apa? Ya. Apa? Ini baru gini. Kalau mamanya kejepit tadi kan ya, kalau mamanya kejepit nanti akan terjadi Nervus sebuah medianus. nyeri gitu kan. Dan Namanya kemarin apa? CTS Carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome. itu sebenarnya nggak yakin aku karena Iya, Mbak Karen kemarin main gitu ya, CTA itu ya, carpal tunnel syndrome itu seperti itu. Kemarin aku terlihat kejepit apa lesi gitu seperti itu. Kalau lesi itu Saya- yang ini, lesi itu yang nanti isinya ini. apa Nah, namanya? biasanya seperti itu ya, kalau Abhen. ada Abhen. topografi kalau Abhen. usaha. atau Saya itu orangnya orang Hah? topografi. Kalau orang isinya mesti kan banyak. benediction Itu nanti Hand biasanya saya of udah benediction. kode ke asisten gitu seperti itu. Hand of Kalau mereka benediction. jawab gue ya udah dengerin aja. Seringnya saya gitu. Saya nggak usah banyak langsung bikin semua sih. Biasanya kan kalau main Eben itu isinya waktu juga banyak. CTS. Cuma vena mediana subiti atau apa gitu. Ini kan juga isinya 4 kan. Eben itu waktu CTS Iya kan? Oh, salah guys. Abhen itu yang carpal tunnel. Terus Terus yang nervus Yang medianus. apa? Empat kan banyak Hand of banget ya. benediction Bisa apa, Rat? gitu. Ya kan ya udah dua aja nggak apa-apa lah biasanya gitu. hand of benediction. radialis Vasularisasinya ini ya nanti dari cabang arteri aksilaris. Oh ini yang tadi yang kasus bagialis ya, panifulus Yang lateralis, gini. medialis sama Astagfirullah posterior gak jadi parutus. guys, jangan. Ini hubungannya Sesat sama- kita nanti sesat. kalau umpamanya apa? Nanti kalau umpamanya ujian UB mungkin saya masih lari ke arah inilah apa kasus brachialis ini. Contohnya seperti Hati-hati. kan kalau pas badan kan dia kan ada aksila kan. Ya kan contoh nanti ada soal. Jadi seorang perempuan usia segini gitu ya atau mungkin atlet gitu namanya apa dia jatuh gitu ya nanti dia dislokasi apa namanya dislokasi shoulder gitu. Nah dia ke arah mana? Contoh ke arah medial gitu, atau ke arah lateral gitu, seperti itu dislokasinya. Nah nanti akan terjadi sebuah lesi gitu. Dan nanti kemungkinan lesi itu akan menyebabkan gangguannya apa? Nah gangguan itu nanti larinya kan nggak kayak itu, jadi kayak cloven, broken gitu, seperti itu. Oke, gitu ya, perkembangan soal UB-nya seperti itu biar kalian pikirnya 2 kali gitu ya. Jadi nanti saya dari cedera ini, dislokasi sini, nanti dia lesi ke arah mana, atau dislokasi ke arah mana, nanti terjadi sebuah lesi pada persaratannya gitu kan. Contoh, ini kan kalau namanya di apa lateral, ya kan di lateral ini kan yang paling, kan di sini kan ada nervus medianus gitu kan. Berarti lesinya, berarti kan dia harus medianus. Kalau lesinya kan harus medianus, berarti gangguannya berarti apa? Psikokutanesa. itu iya Apa? apa coba Nervusnya. Nervusnya kan? Nervusnya kan? Inervasinya apa? Medianus apa? Gitu ya. Jadi nanti gitu. Jadi Loh, bener dislokasinya kan? dia ke arah lateral gitu. Berarti kemungkinan Iya, itu CTS. ganggu terjadi Efennya gangguan CTS. lesi persarafan. Oh iya, Abhen yang CTS. Dinamakan apa? Nah itu nanti jawabannya itu. Gitu ya. Mungkin kembangan soalnya sampai ke situ. Ini kan soal UB-nya, bukan soal responsnya. Kalau responsif karena tujuh apa gitu aja gampang. Kalau responsnya nggak keluar, UB-nya keluar. Nah ini ya, head, Abhen. forehead, broken itu ya. Nanti ada malam minggu juga. Nanti kan ada minggu Scapuling. Nah ini untuk yang area apa? Muskulusnya. Nah, nanti yang untuk kinesiologinya, ya kan? Ini kan saya janjiin kemarin. Soal responsif ya, nggak usah ya. Contoh soal responsif perlu nggak? Perlu. Oke, ini saya ini dulu. Ini dulu. Jadi ini kan Penting. ini kan terakhir. PowerPoint yang terakhir.
Jadi nanti ya poin utama dari PowerPoint ini itu, ya ini kan sebenarnya kan juga membantah di jadi belajarnya kan tadi kan kita udah belajar tulang, saya singgung-singgung artikulasionya, ya kan? Artikulasionya, oh ini dia dibentuk oleh, saya ulangi lagi dibentuk oleh apa, gitu kan? Terus ligamennya yang dia mendukung itu apa, gitu. Jadi belajar itu kan kayak diulang-ulang gitu. Jadi hanya kamu hafal sendiri. Nah, tapi poin dari sini itu nanti di tiap-tiap gerakan persendiannya. Ini contoh seperti ini. Nah, gini ya, ini ya, ini contoh lah. Ini untuk ini yang gampang lah. Jadi ini kan elbow joint gitu ya. Elbow joint itu untuk gerakan fleksinya itu umumnya ada 3. Ya kan? Ada bicep brachii, brachialis sama brachioradialis. Gini gitu. Iya. 3. Siapa? Nah, kalau kemarin kan saya bilang kan, Kan aku nggak bisa baca kan. otot yang Paling bekerja agonis itu apa? dengan muskulus bicep Push. brachii saat gerakan Push. fleksi Oh, elbow flexion. joint adalah muskulus. Ya kalau enggak brachialis, ya brachioradialis. Gitu ya, paham? Gitu. Agonis. Agonis Agonis. sama-sama pangkatnya. Oh. Jadi kalau Ini premover ya dapat dari sama-sama mana? premover. Kalau asisten mover ya sama-sama asisten mover. Itu agonis. Nah sekarang kalau antagonis, otot yang bekerja antagonis dengan muskulus triceps brachii saat gerakan ekstensi elbow joint adalah antagonis itu kebalikannya. Jadi kalau ekstensi antagonisnya ya fleksinya. Berarti boleh ketika otot ini salah satu nanti. Kalau pronasi nanti pronator quadratus nanti antagonisnya adalah musculus supinatornya. Oke, sepakat ya? Agonis sudah paham, antagonis sudah paham. Sekarang sinergis, ya. Contoh, musculus bicep brachii, brachialis dan brachioradialis berfungsi untuk gerakan fleksi daripada elbow joint. Muskulus yang bekerja sinergis terhadap ketiga otot tersebut saat gerakan fleksi atau brachii adalah ya, asisten movernya. Kalian boleh jalan operator teres, boleh jalan vexor capitularis, nanti kalau yang ada apa ya dijelat aja. Itu ya. Paham maksud saya? Jadi kalau sinergis itu sama fungsinya, beda pangkatnya. Paham maksud saya? Fungsinya sama-sama fleksi, tapi dia Oh, pronator dan beda pangkat. Jadi satunya mover, satunya asisten mover atau pembantu. Fix ya, deal. Nanti bagi UB nanti ada pertanyaannya seperti itu. Bukan antagonis, antagonis yang ini. agonis. Agonis itu yang Oke? tiga ini. Kayak sama. Gimana? Prime mover itu adalah otot penggerak utama. Agonis. Pembantunya. Agonis paling insya Allah. Jadi Berarti main yang otot. PM-nya. Setiap Kayak boleh gerakan di satu itu pasti pangkat. ada main Kalau ototnya. apa? Protagonis. Paham? Protagon bukan protagonis. Jadi kalau tiga otot itu sakit ya berarti otomatis Antagonis itu nggak bisa prime gerak. movement Apa, tapi kalau yang lawannya gerakannya kita kan fleksi di- berarti ekstensi. dia Jadi bergerak. yang antagonis dari fleksi ya berarti Nggak bisa itu lawannya. brachii. terbatas karena Terus kalau dari- misalkan satunya tadi apa ya depannya pirik itu yang asisten. Nah, nanti gerakannya model seperti itu. Makanya kan kamu Apa? sering kan. Jadi kalau mamanya saya PM gerak, sama jadi ASS. gerakan berarti. PM Kamu itu cek prime, lognya. prime movement ya berarti. Jadi status lokalisnya Kalau kamu cek ASS tuh movementnya. Asisten Dengan is- loop, feel sama asisten movement. gitu. Loop itu kan Asisten. dilihat. Kayak lu. Lihat itu ada bengkak atau enggak, ada bentaknya atau enggak, dengan kulit sekitarnya. Itu kan ada kebiruan atau kemerahan gitu. Ada perdarahan, ada seperti itu. Itu kan apa yang bisa kita lihat dari inspeksi, ya kan? Feel itu palpasi, jadi diraba, dirasakan, ada nyeri tekan, ada CRT-nya gimana, jadi dia pembuluh darah sekitarnya itu
Jadi kalau dibecek nanti cepat kembali atau enggak, itu seperti itu. Jadi perdarahnya aman atau enggak, atau ada yang putus perdarahnya gitu. Jadi visualisasinya gimana? CT atau CAT sih? Ya sih, pokoknya gitu nanti jadi dicek seperti itu lah. Jadi dibecek nanti terus dilihat gitu seperti itu. Terus movement itu pergerakannya. Movement itu jadi kan biasanya kan kamu nanti digerakkan sendinya. Nah, tapi biasanya untuk pergerakan sendi itu kamu juga melakukannya itu dua sendi ya, atas sama bawahnya. Jadi kalau contoh yang cedera brachiumnya yang dilatih romnya itu yang waktu kamu cek status vokalis itu shoulder sama elbow. Kalau yang cedera atau brachiumnya yang dicek nanti dari kamu elbow sama wristnya. Jadi dua sendi atas sama bawahnya itu. Dicek pergerakannya itu dia itu Sama PM. terbatas atau tidak gitu, seperti itu. Kalau terbatas karena nyeri ya maka otomatis kan berarti ada masalah. Nah kita nggak bisa lihat kalau nanti kalau kamu nanti jadi dokter Sama di gerakannya nggak sih? sport ya kan kayak Kalau saya anak dulu tulis pernah beda gerakan, misalkan fleksi lawannya ekstensi. 2 tahun di situ jadi dokter timnya. Jadi itu biasanya itu jadi kalau dia cedera di situ itu kamu cek, oh dia terbatasnya di gerakan apanya itu seperti itu. Oh aku prediksi yang sakit itu berarti dia otot apanya. Dari situ aku bisa kayak kasih masukan ke fisioterapisnya. Oh nanti kalau fisioterapis kalau mau USG atau mau kasih TENS gitu kan seperti itu. Jadi kayak kasih terapi lah seperti itu di otot ini ya ini bagian ininya. Karena dia bermasalahnya itu di gerakan ininya. Seringnya sampai ke situ. Berarti ini keluarnya pas UB. Karena kan kalau seumpamanya setiap cedera otot ini kan cedera otot itu kan cedera paling sering ya. Apalagi kan hamstring itu emang insidennya sangat tinggi lah itu seperti itu. Jadi kalau kalian nanti kalau mau cari skripsi masalah hamstring injury itu juga masih sangat bagus menurut saya. Itu masih terbuka lebar banget. Sebenarnya gitu. Ayo aslep. Ini kan kayak tahun ini kan sebenarnya saya juga mau diajak bayangkan lagi tahun ketiganya sih. Tapi cuma sayangnya juga bahas itu hamstring. waktu saya ngecek sama atasan itu Kamu ya ada sesuatu yang mungkin tidak boleh lah saya seperti itu takut kalau ditinggal lama gitu seperti itu. Karena kan kalau biasanya tim bola itu kan memang Mbak terikat Vega banget. nggak capek ngeliatin gitu. Kita harus monitor saat latihannya, lihat kicknya, pemainnya, dan sebagainya. Jadi kalau namanya ada pemain yang dia nipu, dia dari cedera itu kan malah bonus juga sih. Jadi bonus antara starter inti, cadangan yang dibawa sama yang tidak dibawa itu bonusnya beda. Jadi kadang itu ada jadi pemain yang cedera, dia belum saatnya sembuh, begitu waktu mau main tanding itu kan dia nggak -3 meskipun dia ikut latihan sok ngegebu gitu, sok aja kita lihatnya sih sudah ngegebu biar harapannya biar dimasukin starter line up gitu seperti itu. Karena kalau namanya menang bonusnya beda. Karena kalau semuanya nanti kalian kedepannya nanti jadi dokter bola itu ya itu kalau saya sih itu satu-satunya mungkin profesi dokter umum yang mungkin bisa ngasih uang kalian buat nanti jadi dokter spesialis. Satu-satunya loh, saya tidak masuk nih, satu-satunya karena gajinya dalam tanda kutip tinggi banget. Saya kalau nggak PNS saya lepas ya. Mending saya kontrak sampai akhir perdagangan, serius. Gajinya jauh banget. Satu-satunya loh. Kalian dibayar karena contoh bikin gula itu ya 2 tahun itu kalian udah kontrak 2 tahun. Kalian selesai kalian PPDS bayar sendiri aja bisa. Nah, ini soalnya ini contoh aja sih. Tapi orang ini biasanya gitu ya. Saya orang ini biasanya kan lebih saya galangin lah. Saya ini bikin saya capek bikin soalan. Jadi jangan sampai remedi ya. Soal remedi itu pasti lebih susah dari soal responsi. Intinya ini. Ini beda ya? Beda tuh. Ini contoh aja. Mana dokter? Gak ada dokter. Loh. Bisa rekam lagi. Ini
Iya nih nggak boleh. Loh. Nggak bisa. Dokter. Nggak bisa kan? Nggak boleh. Ya. Ini gini ya, ini contohnya aja sih, ini lebih rumit gitu, lebih rumit. Nah biasanya kalau mamanya responsi itu saya cuma soal satu. Atau yang ditunjuk adalah Brevet. atau apa ini Brevet tau. Brevet. bisa berarti. Contohnya seperti itu ya, itu responsi. Oh, nggak usah pakai. Seringnya saya tanya tentang kayak gitu, nggak sampai tanya yang susah-susah. Minimal kalau seumpamanya saya tanya yang B itu tanyanya nomor 2 ini. Jadi satu, otot yang muncul adalah otot bisa berarti. Otot yang jawaban nomor 1 diinervasi oleh nervus apa? Tadi apa? Muskulo. Nervus? Muskulo cutaneus. Inervasinya gampang kalinya. Kalau yang di atas yang anterior itu dia nervus musculoskeletal. Kalau yang di anterior yang antara brachium dia nervus medianus sama nervus ulnaris. Sedangkan yang di posterior brachium sama brachium dia diinervasi oleh nervus radialis. Yang sinergis itu yang membantu nggak Nah sih? gitu ya. Nah, nanti kalau remedi Pectoralis minor mayor. Karena kejam. Agak suka orang remedi karena dia misalnya saya. Loh ya, karena saya itu kan bikin soal lagi, berarti kan saya susah gitu. Betul nggak? Harapan saya sih nggak ada yang remedi, tapi kenapa pasti ada yang remedi? Nah ini ya, tangan susah sekali ya. Jadi otot yang bekerja sinergis dengan yang ditunjuk saat gerakan fleksi elbow joint adalah tadi ada berapa referensinya? 3. Fleksi elbow joint tadi ada apa aja? Brachialis. Brachialis, brachioradialis. Berarti yang bekerja sinergis itu berarti bukan itu. tadi. Berarti yang bekerja sinergis itu Pectoralis. stenovernya. Salah satunya tadi apa? Pectoralis minor. Monator. Peres. Salah satu kan saya cuma Penis satu kasih. aja. Tadi kan udah banyak itu, ya kan? Pectoralis minor tuh Mixon, juga gitu aja. Oke, jadi jangan sampai remedi harapan saya ya. Aduh, Ini amin. contohnya, lo kan gampang. Ini juga sering ini. Saya sering ngomongnya dia paling sering itu malah ini sih. Kaput sih. Ini kalau saya tanya, Chirurgi. kumpulan otot ya, kumpulan Bukan otot. kaput. Ya kan, kalau kumpulannya itu berarti namanya otot apa? Rotatoka, gitu. Nah kalau saya baru tanya Ngawur, otot polisi yang termasuk dalam jawaban nomor 4 tadi apa aja? Skap. Oh, berarti jawabannya tator kap. Wes, angel mikir kleru lah. Kumpulan otot yang berusaha digerakkan. Iya, kumpulan otot, bukan tulang. Jadi mungkin nanti responsi itu kalau kumpulan ototnya, rotatornya. Kalau macam otot yang membentuk itu tadi, ya kan? Berarti 4 otot tadi, gitu. Tergantung. Ini sering keluar, responsnya sering keluar. Baru itu tadi. Saya itu soalnya kalau responsnya ya datang gitu ya, mulai ingatnya apa ya udah kasih aja soal gitu, seringnya gitu. Jarang saya soal kemarin apa itu kayak lupa gitu. Seringnya sih hampir sama-sama sih. Jarang sih saya datang gimana orang datang bilang gitu biasanya lampu apa gitu biasanya apa ya udah dikasih soal gitu. Tiba-tiba tak ingat gitu ini apa gitu yang ingat gitu tapi saya nggak jatuh saya penting yang otot-otot yang superficial saja lah. Nah ini Saraf yang berada di dalam kanan ditunjuk adalah medianus. Sarafnya apa? Sini namanya kan apa? Saraf kok.
Nyebelin banget gak sih aku? Tapi apa yang dipergerakkan, tapi yang dibis ya ampun. Medianus. Kanalis apa tadi? Karpi. Karpi. Oke, kanalis karpi dibentuk oleh Sarafnya tidak. Medianus. Eminensia Karpi. Medianus. Eminensia Karpi radialis. Oh. Eminensia Karpi pulmonalis kan yang dibentuk oleh peninggian tulang itu karpalia yang di bagian Nomor 6. media sama rata ya. Nanti dia itu nanti akan dibentuk oleh sebuah ligamentum namanya flexor retinaculum atau ligamentum carpi transversum. Bolehlah salah satu kalian jawab apa. Itu kalau tanya penutupnya gitu. Iya. Kan saya nggak tahu tanya apa. Nah berarti kalau saraf yang berjalan pada kanalisnya tadi itu berarti ada apa? Medianus. Medianus. Saya capek ngomong lebar gitu. Terus apa? Medianus. Medianus. Kalau lesinya berarti tadi apa? CTS. APH gitu Oh, ya. ada Bukan CTS. Beno kan. Oh, bukan ya. Oke gitu ya. Enak benediction. Nih, ini kalau saya kalau nanya saya kejum kayak gini biasanya. Lu nggak iya emang gitu. Nah ini nanti ini kan dari contoh otot penggerak utama sendi yang dituju adalah ini sendi apa lah, itu namanya sendi apa? Palang. Interpalanya apa? Dista. Gitu. Nanti kalian cari ya di PPT-nya saya tadi ada gitu cari preferensinya apa. Jawab salah satu aja gitu sebetulnya. Semua di sini. Oke. Terus ini berdasarkan gerakannya klasifikasi sendinya ini Nggak tahu. Fibrosa. Bukan. Bukan ya. Tipe bener tipe. Tapi kan fibrosa apa? Sinopal. Sinovial. Ini masih yang ada dua kan? Apa? Apa yang tulis sama apa? Oh, ngawur banget. Paling orang apa dia lebih ngawur gue. ya kan berarti paling kan ada dua kan yang slightly sama unmovable joint sama flexible joint ya kan? Berarti kan itu otomatis nggak mungkin yang flexible joint kan? Berarti apa? Betul, betul. Cari deh nanti capek lagi begini. Oke itu dia. Ini Rotasi. juga yang kemarin Rotasi. gerakan anular dari segmen tubuh membentuk gerakan Rotasi. disebut gerakan apa kemarin? Rota. Sirkum. Sirkumfleksi. Ini nama sendinya tujuh gitu kan ya. Itu apa? Radio ulnaris proximal. Bukan ya? Proximal atas tiga. Anu berarti radio karpalis. Radio karpalis. Radio karpalis. Oh sorry, ini artikulasi radiokarpia. Sorry radionaris. Artikulasi radionaris ya. Dista. Oh, berarti ada distal ada. Itu karena kan yang artikulasi radionaris itu adalah artikulasi yang berfungsi sebagai gerakan pronasi sama supinasi. Oh, pronasi dan supinasi. Tadi apa? Radio pulmonaris yang distalis. Atau penggerak utama pronasi sendi yang dituju adalah itu cuma satu. Radio karpal ada. Pronator. Radio karpal ada. Nanti cari pronator apa. Ini kalau dia inferior. Ini inferior sering sih jadi seperti ini. Ini kan kalkane yang telat terus kalkaneus dari udah sempat dulu ya. Ada kan? Aku enggak jawab. Udah sampai tos kalkaneus kan udah kan harusnya. Hah? Nah, emang baru sampai mana? Superior. Superior aja masih. Apa? Foxing. Loh, jatuhnya belum kasih kuliah sama sekali. Kasih kuliah apa? Sudah. Enggak perlu
belum. Iya, yang mana? Apa semua? 13 Udah hamstring. kasih semua? Bukan kecil lah. Udah, belum sih, ada yang belum. Skripsinya katanya Oke, ini kan masalah kalimus Hamstring. ya kan. Kalau peninjauan tulangnya dari apa? Tuber, kami itu seperti itu nanti itu sering keluar juga ini berkelakannya ini. Luber kapannya nih? Nanti akan didekati oleh Iya. apa di tindunya namanya tindu majelis. pedisi Yang lainnya juga inferior sih. Oh ini kan apa kayak genoparu aja. Ini tadi ya. Ya, ini contohnya. Yang genoparu. Nggak usah banyak-banyak lah. Lagi dokter. Lagi dokter. Lagi dokter. Katanya responsnya langsung pakai preparat. Lah kok kayak gini? Ada yang mau tanya? Ini UB loh. Ada yang mau tanya? Ini ya, punya cuma satu tuh. Pronator quadratus. Terus kalau yang intervalan proximal, distal tadi. Oh, intervalan saya join. Nih, levelnya cuma satu. Digital yang Tapi subrespons itu sama semuanya ya. Ada kranium, ada apa gitu ya. ada. Itu semua sudah selesai anatomi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayak kok ini dia cuy. Terima kasih dok. Kita sudah selesai anatomi ekstremitas superior. kita tulisannya CO Benar-benar dengan dokter Doni. Dengan dokter Doni. Tidak.